Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ani Ramutia Kamil, kelas MJ 503. Melalui video ini saya akan membahas tentang analisis kasus penyelewengan pajak Gayus Tambunan guna memenuhi tugas struktur untuk mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Nurhayati Siregar. Yuk kita simak kasusnya. Sebelumnya udah ada yang tahu belum siapa sih Gayus Tambunan itu? Gayus Halomoan Tambunan adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak DJP Indonesia yang menjadi tersangka dan terpidana dalam kasus korupsi dan mafia pajak yang terungkap pada tahun 2010. Ia bekerja sebagai pegawai pajak golongan 3A dan menangani proses keberatan dan banding pajak. Namanya mencuat setelah ditemukan rekening dengan saldo puluhan miliar rupiah yang tidak sesuai dengan profil gajinya sebagai pegawai negeri. Lalu, kenapa kasusnya bisa terkenal? Karena Gayus Tambunan terbukti menerima suap dari sejumlah perusahaan untuk merekayasa hasil sengketa pajak. Kemudian terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang TPPU. Memiliki dana lebih dari 85 miliar yang disita penyidik. Sempat bepergian ke luar negeri saat masih berstatus tahanan yang memperkuat dugaan adanya jaringan mafia pajak. Pasti kalian penasaran, gimana sih kronologinya? Gayus Tambunan, pegawai DJP bagian keberatan pajak. Kemudian di tahun 2010 ditemukan rekening puluhan miliar rupiah dan terbukti menerima suap dari perusahaan untuk memanipulasi keberatan dan banding pajak. Kemudian perusahaan membayar pajak lebih kecil atau mendapat restitusi ilegal. Lalu sempat keluar negeri saat masih tahanan. Kemudian ditangkap di Singapura 30 Maret 2010. Lalu disita dana lebih dari 85 miliar. Berakhir divonis 7 tahun penjara plus denda 300 juta tahun 2011 karena merugikan negara kurang lebih 570,9 juta dan menerima suap. Kemudian apa aja sih teori pajak yang relevan dengan kasus Gayus Tambunan ini? Yang pertama, pajak Tax Compliance Theory, atau menjelaskan perilaku wajib pajak WP mematuhi aturan pajak dipengaruhi faktor seperti insentif, sanksi, dan persepsi penggunaan dana pajak. Sistem perpajakan bergantung pada kepatuhan wajib pajak dan petugas pajak. Jika aparat pajak korup, maka wajib pajak akan terdorong untuk ikut melakukan korupsi atau tidak taat yang merusak penerimaan negara. Yang kedua, teori agency theory, membahas hubungan prinsipal pemilik dan agen manajer dalam perusahaan, fokus pada potensi konflik kepentingan dan upaya mitigasinya seperti pengawasan untuk memastikan agen bertindak demi kepentingan prinsipal dan sering diterapkan dalam konteks menghindarkan pajak atau tax avoidance. Aparat pajak sebagai agen pemerintah, prinsipal berkewajiban menjalankan tugas sesuai aturan. Konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang menunjukkan agen bekerja untuk kepentingan pribadi, bukan negara. Sekarang kita identifikasi yuk masalah dari Gayus Tambunan ini. Permasalahan utama dalam kasus Gayus Tambunan adalah penyalahgunaan wewenang dalam proses keberatan dan banding pajak untuk merekayasa keputusan sehingga pajak perusahaan dapat dikurangi secara tidak sah. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara dan merusak tujuan perlindungan hukum dalam sistem perpajakan. Kasus ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan internal di Direktorat Jenderal Pajak. Terlihat dari tidak terdeteksinya kepemilikan harta tidak wajar Gayus. Selain itu, terdapat kolusi antara aparat pajak, wajib pajak, dan konsultan pajak yang merugikan negara. Dampaknya, prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan menjadi rusak serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Kasus ini membuktikan bahwa sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada integritas aparat dan pengawasan yang kuat. Dari kasus Gayus Tambunan ini, apa aja sih yang dilanggar oleh Bapak Gayus Tambunan? Yang pertama, melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerima suap dan menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri serta merugikan negara. Kedua, melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU,
menyimpan dan menyamarkan dana hasil kejahatan yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya. Ketiga, melanggar Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP, memanipulasi proses keberatan dan banding pajak sehingga merusak asas kepastian hukum dan keadilan. Keempat, melanggar aturan disiplin aparatur sipil negara, melanggar aturan disiplin aparatur negara. Kelima, bersifat multidimensi. Bersifat multidimensi. Pelanggaran mencakup hukum perpajakan, korupsi, pencucian uang, dan etika aparatur negara, serta menurunkan kepercayaan publik. Kebayang nggak kerugian negara gara-gara kasus Gayus Tambunan ini? Yuk kita bahas. Estimasi kerugian. Kerugian terbukti secara hukum. Manipulasi keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal SAT menyebabkan kerugian negara sebesar Rp570.952.000. Kemudian temuan harta tidak wajar, disita dana lebih dari 85 miliar dari rekening dan safe deposit box Gayus. Makna angka 85 miliar, bukan pajak yang langsung hilang, tetapi indikasi akumulasi suap dan berbagai kasus pajak. Potensi kerugian lebih besar karena suap biasanya hanya sebagian kecil dari total pajak yang dikurangi atau dihapuskan. Manipulasi dapat mencakup PPh, PPN, dan sanksi administrasi. Gayus menangani lebih dari satu perkara pajak. Kemudian kerugian non-material, menurunnya kepercayaan publik dan kepatuhan pajak yang berdampak pada penerimaan negara jangka panjang. Keputusan pengadilan. Gayus terbukti melakukan korupsi, pencucian uang, dan menyalahgunakan wewenang dalam pengurusan pajak. Putusan awal 7 tahun penjara plus denda, kemudian diperberat hingga total 12 tahun penjara. Pengadilan memerintahkan penyitaan harta hasil kejahatan untuk memulihkan kerugian negara. Dari sisi kepastian hukum menunjukkan aparat pajak tidak kebal hukum dan dapat dipidana. Dari sisi keadilan, hukum dinilai sebagai masyarakat belum sebanding dengan dampak kerugian finansial dan dirusaknya kepercayaan publik. Adanya remisi atau keringanan hukum menimbulkan persepsi bahwa sanksi masih relatif lunak. Dari sisi efek jera atau deterrent, dari sisi efek jera dinilai belum sepenuhnya efektif karena praktik korupsi perpajakan masih terjadi setelah kasus ini. Kesimpulannya, putusan telah memenuhi kepastian hukum, tetapi perlu dievaluasi dari aspek keadilan substantif dan efek pencegahan agar mampu memulihkan kepercayaan publik dan mencegah kasus serupa. Kesimpulannya, pencegahan penyelewengan pajak memerlukan kombinasi penguatan sistem, penegakan hukum tegas, dan pembangunan integritas aparatur agar sistem perpajakan berjalan adil dan dipercaya oleh masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.